Pada kali ini kita akan bahas mengenai penyimpanan komputasi awan dan konten delivery network. Penyimpanan cloud adalah tempat Anda menyimpan data dan file di cloud. Penyimpanan tertentu harus dilekatkan ke node komputasi sebelum penyimpanan dapat diakses. Sedangkan jenis penyimpanan lain dapat langsung diakses baik melalui internet publik atau koneksi jaringan pribadi khusus. Penyedia cloud menghosting, mengamankan, mengelola, dan memelihara penyimpanan cloud dan infrastruktur terkait untuk memastikan Anda memiliki akses ke data Anda saat Anda membutuhkannya. Layanan penyimpanan cloud memungkinkan Anda menskalakan kapasitas sesuai kebutuhan, sehingga Anda hanya membayar untuk apa yang Anda tetapkan, biasanya dengan basis per gigabyte. Biaya penyimpanan akan bervariasi berdasarkan jenisnya, tetapi secara umum, semakin cepat kecepatan baca tulis penyimpanan, semakin tinggi biaya per gigabyte. Penyimpanan cloud tersedia dalam 4 jenis utama: direct attach, file storage, block storage, dan object storage. Direct attach storage, terkadang disebut sebagai penyimpanan lokal, adalah penyimpanan yang disajikan langsung ke server berbasis cloud dan biasanya dalam sasis server host atau dalam rak yang sama. Penyimpanan ini cepat dan biasanya hanya digunakan untuk menyimpan sistem operasi server, meskipun dapat memiliki kasus penggunaan lain. Dua alasan utama mengapa direct attach storage tidak begitu bagus untuk penggunaan lain selain untuk menyimpan sistem operasi adalah karena biasanya ephemeral, artinya hanya bertahan sesuai sumber daya komputasi yang dilekatkan. Tidak dapat dibagikan dengan node yang lain, dan meskipun Anda dapat menggunakan teknik RAID, teknik ini tidak tahan terhadap kegagalan seperti jenis penyimpanan lainnya. File storage biasanya ditampilkan dalam node komputasi sebagai penyimpanan NFS. NFS adalah singkatan dari Network File System dan berarti penyimpanan terhubung ke node komputasi melalui jaringan Ethernet standar. Penyimpanan yang dipasang di NFS adalah tempat umum tetapi cenderung lebih lambat daripada penyimpanan yang terpasang langsung atau penyimpanan blok karena data berjalan melalui jaringan Ethernet. File storage juga cenderung lebih murah daripada penyimpanan terpasang langsung atau penyimpanan blok. Satu keuntungan dari penyimpanan file adalah dapat dipasang atau digunakan di beberapa server sekaligus. Penyimpanan berbasis file adalah pendekatan sederhana dan lugas untuk penyimpanan data dan berfungsi dengan baik untuk mengatur data dalam struktur folder hierarki yang sudah dikenal oleh pengguna desktop. Block storage disajikan ke node komputasi menggunakan koneksi serat berkecepatan tinggi, yang berarti kecepatan baca dan tulis biasanya jauh lebih cepat dan andal dibandingkan penyimpanan file. Membuat penyimpanan blok cocok untuk digunakan dengan database dan aplikasi lain yang mengutamakan kecepatan disk. Anda biasanya menetapkan penyimpanan blok dalam volume, yang kemudian dapat dipasang ke node komputasi, yang kemudian secara efektif dilihat sebagai hard drive lain. Volume biasanya hanya dapat dipasang ke satu node komputasi pada satu waktu. Dalam penyimpanan file dan blok, Anda mungkin juga mendengar istilah IOPS. IOPS adalah singkatan dari Input-Output Operation per Second dan berkaitan dengan kecepatan penyimpanan, atau dengan kata lain, seberapa cepat data dapat dibaca dari atau ditulis ke penyimpanan. Persistensi adalah istilah yang digunakan saat menetapkan penyimpanan file atau blok dan berhubungan dengan apa yang terjadi pada penyimpanan setelah node komputasi yang dilekatkan dihentikan. Jika penyimpanan disetel ke persis, maka tidak akan dihapus bersama dengan node komputasi, yang berarti bahwa penyimpanan dan datanya dipertahankan dan tersedia untuk dipasang ke node komputasi lain, meskipun Anda akan terus membayar penyimpanan tersebut. Anda juga dapat dalam beberapa kasus mengatur penyimpanan sehingga secara otomatis dihapus dengan node komputasi yang dipasang padanya. Dalam hal ini, seperti yang kita ketahui, ini adalah penyimpanan ephemeral.
Di sini Anda juga akan berhenti membayar penyimpanan, tetapi Anda akan kehilangan data apapun, kecuali jika dicadangkan di suatu tempat. Ada beberapa cara untuk membackup data di cloud, tapi salah satu cara untuk mencadangkan penyimpanan file dan blok adalah dengan mengambil snapshot. Seperti yang tersirat dari istilahnya, snapshot adalah image dari sebuah titik waktu penyimpanan. Snapshot biasanya cepat dibuat, tidak benar-benar menulis data apapun, atau lebih tepatnya membuat metadata. Tidak memerlukan waktu henti dan snapshot berikutnya hanya merekam perubahan pada data. Snapshot bagus untuk mengembalikan penyimpanan ke cara semula pada snapshot tertentu. Meskipun, perhatikan snapshot tidak dapat digunakan untuk memulihkan file individual. Object storage adalah jenis penyimpanan yang berbeda karena tidak dilekatkan ke node komputasi, melainkan diakses melalui API. Dari semua jenis penyimpanan, object storage sejauh ini adalah yang termurah dan juga paling lambat dalam hal kecepatan baca dan tulis, tetapi ukurannya tidak terbatas bagi pengguna akhir. Tidak seperti penyimpanan file dan blok di mana Anda meletakkan kapasitas penyimpanan tertentu dan kapasitas itu akan terisi dari waktu ke waktu. Dengan object storage, Anda dapat terus menambahkan file ke dalamnya dan tidak pernah terisi. Anda cukup membayar untuk apa yang Anda gunakan. Ini menjadikan object storage sebagai tempat penyimpanan yang fantastis untuk semua jenis tipe data tidak terstruktur, besar dan kecil termasuk dokumen, video, log, cadangan data dari IoT, binary aplikasi, dan image mesin virtual. Object storage menggunakan bucket, bukan folder atau directory, dan objek disimpan dalam bucket ini dengan cara yang secara struktural data, tidak hierarkis. Bucket agak mirip dengan folder, dalam artian Anda dapat memberinya nama yang bermakna, dan tentu saja memiliki bucket yang berbeda untuk tipe objek yang berbeda. Tetapi Anda tidak dapat menempatkan sebuah bucket ke dalam sebuah bucket yang lain. Ketika sebuah objek ditempatkan dalam sebuah bucket, objek itu juga memiliki beberapa metadata atau data tentang data yang ditambahkan ke dalamnya seperti ID objek. Metadata ini membantu aplikasi untuk menemukan dan mengakses objek, serta memberikan informasi tentang waktu penyimpanan atau akses terakhir data. Saat Anda membuat paket, Anda tidak perlu memberikan atau menentukan informasi ukuran apapun. Paket hanya akan menyimpan data yang Anda tempatkan di dalamnya dan penyedia layanan memastikan bahwa tersedia kapasitas penyimpanan yang cukup. Paket dapat menampung data sekecil beberapa byte hingga beberapa petabyte, dan Anda dapat menambahkan jumlah data yang disimpan selambat atau secepat yang Anda inginkan, serta menyusunnya kembali. Paket object storage juga memiliki tingkatan atau kelas penyimpanan yang terkait dengannya. Dan tingkatan ini didasarkan pada seberapa sering data diakses. Paket tingkat standar adalah tempat Anda menyimpan objek yang sering diakses. Tingkat ini cenderung memiliki biaya per gigabyte tertinggi yang terkait dengannya. Tingkat vault atau archive adalah tempat Anda menyimpan dokumen yang hanya diakses mungkin hanya sekali atau 2 kali sebulan atau kurang. Dan tingkat ini akan ditawarkan dengan biaya penyimpanan yang lebih rendah. Mungkin juga ada tier cold vault, tempat Anda menyimpan data yang biasanya diakses hanya sekali atau 2 kali setahun. Penyimpanan ini seringkali hanya berharga beberapa USD per gigabyte per bulan. Seringkali Anda juga dapat menyiapkan aturan pengasipan otomatis untuk data Anda, yang berarti bahwa jika suatu objek tidak diakses selama jangka waktu tertentu, maka secara otomatis akan dipindahkan ke tingkat penyimpanan yang lebih murah. Aturan tersebut menggunakan beberapa metadata objek untuk menentukan kapan sebuah objek harus diarsipkan. Perhatikan bahwa objek storage tidak dilengkapi dengan opsi I/O. Objek storage cenderung sangat lambat dibandingkan dengan file atau block storage, di mana unduhan biasanya membutuhkan beberapa detik atau lebih lama untuk menyelesaikannya. Jika penyedia menawarkan bucket code vault, pengambilan data dari tingkatan ini terkadang bahkan dapat memakan waktu berjam-jam
karena penyimpanan disimpan secara offline. Jika aplikasi Anda membutuhkan akses cepat ke file, object storage mungkin bukan pilihan yang baik. Telah disebutkan bahwa object storage diberi harga per GB yang digunakan. Tetapi mungkin juga ada biaya lain yang terkait dengan pengambilan data. Biaya ini sama rendahnya, tetapi biaya akses bisa lebih tinggi untuk data yang berada di tingkat vault atau cold vault. Jadi penting untuk memastikan bahwa data berada di tingkat yang benar berdasarkan frekuensi aksesnya. Object storage tidak perlu dilekatkan pada node komutasi agar Anda dapat mengaksesnya secara langsung, melainkan Anda mengakses object storage melalui Application Program Interface atau API. API yang paling umum untuk penyimpanan objek disebut API S3, yang merupakan standar berdasarkan S3 Object Storage yang ditawarkan oleh AWS. Banyak penyedia menawarkan API ke object storage mereka yang kompatibel dengan S3, yang berguna karena ini berarti pengembang dapat menulis kode yang dapat mengakses object storage beberapa vendor. API itu sendiri adalah RESTful API atau RESTful Web Service berbasis HTTP. Panggilan API memungkinkan aplikasi untuk mengelola object storage dan paket, serta melakukan put, unggah, atau get, unduh objek ke dan dari object storage dan paket. Object storage tidak hanya untuk aplikasi baru, tetapi dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan untuk aplikasi yang sudah ada. Object storage juga dapat digunakan sebagai solusi efektif untuk pencadangan dan pemulihan bencana sebagai pengganti solusi offset berbasis peta, sehingga mengurangi waktu untuk memulihkan data. Banyak paket backup sekarang menyertakan kemampuan untuk mencadangkan data ke cloud menggunakan object storage. Penyimpanan objek lebih efisien daripada solusi penyimpanan peta, yang memerlukan peta yang perlu dimuat secara fisik ke dan dikeluarkan dari drive peta, dan dipindahkan ke lokasi untuk redundansi geografis. Content Delivery Network atau CDN adalah jaringan server terdistribusi yang mengirimkan salinan konten situs web yang disimpan sementara atau di cache kepada pengguna berdasarkan lokasi geografis pengguna. CDN menyimpan konten ini di lokasi terdistribusi dan mengurangi jarak antara pengunjung situs web Anda dan server situs web Anda. Manfaat utama dari CDN adalah membuat situs web lebih cepat, pengurangan jumlah lalu lintas yang benar-benar sampai ke server asli, ada pengurangan beban, dan pengurangan kapasitas server asli, peningkatan uptime atau waktu hidup, peningkatan keamanan. Ya, demikian materi kuliah teknologi komunikasi awan hari ini. Sekian dan terima kasih.